Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i. Ha antum ha kulit tampeh. Ha ini ngok antum te sira kabeh ya ulai mukminin ya ulai. Pira-pira wong mukmin, ayo mukminin. Tuhibbuna kum seneng sira kabeh kum ing kafirin. Dikorobatihim krono kekerabatane kafirin. Mingkum sangi sira kabeh. Wasodapatihim lan kekancanane kafirin. Wala yuhibbuna kum lan hale ora seneng sapa kafirin kum sira kabeh. Limukhalafatihim. Aku mulai aku belum wadun ya. Limukhalafatihim. Krana nyulayanine kufar. Laku mari sira kabeh hudin. Ora ki paham to ora ki ayo. Wa tu'minuna hal iman sira kabeh bil kitab lan kitab kuli sekabian kita. Elbiku tu bidik sekwan pura kitab kuliah sekabian itu. Walayuk minuna lan ora iman sapa kufar di kitab iku. Itu tenan ta ora. Kan bisa berang-berang iki. Mboten iki ora kitab nek sing nafsir menawa sing ki sebelah ta sing siji tak sini iki cara coba. Saling sini. Iya, iki waktu ini Allah Ta'ala itu dosa benar. Mujizat ini mujizat aku rasa istighfar ya. Ini tenayat ini tenanan kura tenanan mosok ini sesuatu dengan mantulan kumpul itu kalau ini di penting ternyata memang suci salah robot anggap ini artinya kan ngerti kan mungkin kalau minta niatin ngaji kelas ngalim soalnya sampai tak bisa mudah nih ngalim ini bodoh nih pulau ini kan ha antum ya dari Imam Suyuti kan ha antum ya ulai ya wong mukmin kowe ku piye kowe kok malah seneng wong kafir toh wala yuhibbu nah ku wong kafir ra seneng kowe bila menangan-angan ya si lon-lon edun ya ula'il mu'minin tuhibbunahum kalian itu suka orang kafir mencintai orang kafir padahal wala yuhibbu nakum wong kafir rasa seneng kowe padahal kowe di kelebihan waktu minu rabil kita dibuli nak dari ayat ini kan malah orang mukmin sing salah wong mukmin seneng wong kafir rasa seneng wong masuk alak ngono maksud masa nasi pelek jadi ini maksudnya itu niku jadi ini khitab pun pada orang tertentu ya jadi ayat ini khitab pada orang tertentu yang setelah iman tetap menjalin hubungan dengan orang kafir nah sehingga ada kesempatan apal Quran apa lagi jadi kalau ngaji ini rangan jadi kalau mantau kalau menimbang awal mereka merapal Quran Bina cara Quran sing sore teng surat apa niku sing la tajidu qauma yu'minuna billahi wal akhir wa duna man hadda wa rasulullah wa law kanu abahum wa abnahum wa ikhwanahum asyiratan bismillah. Jadi berarti ndarnya kaidah dasar sangka Allah kan la tajidu qauma yu'minuna billahi wal akhir wa duna man hadda wa rasulullah wa law kanu abahum wa abnahum wa ikhwanahum asyiratan. Kamu Muhammad tidak akan menemukan orang yang benar-benar iman billahi wal akhir masih saling menyayangi antara orang kafir. Ini benar tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Terus duduk nabi. Oke, justru wae nak walu likur. Aja sebulan mencak apa. Ini benar tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadda wa rasulahu walau kanu abahum wa abnahum wa ikhwanahum asyiratuhum. Terus mulai kata fi qulubil iman
wa ya tundiru fimin jiwa dikhirum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa palane kakean niki niku melok judul likur surate derek teman tulis mon surat mujadalah terakhir berarti ayat ini mujadalah terakhir niku selata jitu komen jadi ini penting mas maksudnya sampean surah ini saya mujadalah Mustafa enggak jelas aku rata nulis surah isu mujadalah kalau mulai ngaji atau mana nih, mana langsung ngiring, lebih saya nulis mulai cilik kan? Nggak, masa langsung nampak, dari mana nak? Ini kan yang gitu, jadi kalau ibadah dasar Quran itu ngakui la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu Muhammad tidak akan menemukan kaum yang iman billahi wal yawmil akhir yuwaduna man khadawah, saling sayang menyayangi nih wong sing liwati batas ning Allah lan Rasul. Walau kanu aku meskipun mereka itu bapaknya, anaknya, temannya, ikhwanahum, oasi, rodahu. Paham ya? Berarti nak dari ayat ini kan bertentangan kalian lata jitu kauman, paham Romanto. Jadi andikan ayat ini kan lata jitu kauman untuk menolak bila wali akhir iwaduna, jusani iwaduna itu saling asih iwaduna man hadabuha wa rasul. Paham ya? Nah ini nak dari ayat ini, nak cara tafsiran Imam Suyuti kan ya ulai ayu mukminin. Jadi kesannya semua orang mukmin itu pernah melakukan menyayangi orang kafir, sementara orang kafir bukan seneng, agak lucu. Sama nanti nih kadang-kadang bener Imam Nawawi ini karangan Imam Nawawi tafsir bener. Dan kalau nomor 1 solu itu, kalau sama juz wira 1 solu itu juz bulan ini, Imam Nawawi. Dan itu penting mas, dan sampai nafsu nafsiri repot. Ulama segini, sing ha antum ulai, unab dihukum antum ya maksarul mukminin al muftiina fi muwalatihim. Jadi untuk ini tafsir Imam Nawawi ditambahi ya maksarul mukminin al muftiina fi muwalatihim. Jadi khitab ini hanya pada orang mukmin yang kebetulan pernah salah, yaitu menjalin hubungan baik dengan orang kafir. Terus tuhibbunahum bisa bima bainakum wa bainahum minaradati wal musaharati. Ini isim bener tafsir mulin rang wa bisa babi annahum adzaru lakum al iman wa annahum yudhiruna lakum mahabbata rasulillah. Bukan bedanya ada. Tadi cara tafsir munir orang mukmin sempat mencintai itu karena bisa babi annahum adzaru lakum al iman, karena orang kafir itu secara lahir juga menampakkan iman. Wa annahum yudhiruna lakum mahabbata rasul lillah, dan orang kafir itu juga menampakkan seneng nih Rasulullah. Intinya gampangannya dalam konteks ini umumnya kebodohan. Hanya tidak mungkin kalau orang kafir jelas-jelas kafir dan harbi orang mukmin itu mencintai. Jadi paham gini kalau waskin Romanto enak direkam. Tuantan Arabnya mana? Tuhibbunahum, qauluhu tuhibbunahum bisa bima bainakum wa bainahum minaradha wa bisa bagi annahum hum wa amruhum hum kufar azharu lakum al-iman wa annahum yuzhiruna lakum mahabbata rasulillah. Maksudnya nak kan tak dosa banyak keblondro. Artinya kalau konteksnya begitu kan buatan apa? Buatan dosa, buatan ya kan biasa keblondro ya. Lah nak cara tafsir jalalan kan kesannya kan oke nak orang kafir orang mukmin loh. Ini bener, ini ngaji tafsir orang kafir di surat itu kafir. Intinya iya, nah ini jadi di surat kan, dia surat sengaja kan, kalau surat ahli surat, kada tangan ya ciru mantu. Jadi ini kudu ahli. Malah kata kira kapan? Betul mungkin aja. Jadi kalau arti ini sebenarnya betul mungkin. Jadi wow bisa bagi annahum azharu lakum al-iman wa annahum yuzhiruna lakum mahabbata Rasulillah. Karena secara lahir orang-orang kafir itu memperlihatkan iman, dan secara lahir murah mereka juga mencintai Rasulullah. Jadi intinya bodoh. Aku sih, tadi cara kalau kiai senang memarkai sama debat tanyaran. Seperti tidak politik ada. Ya, bukan jenengan bukan sing mimpin semuanya rusak ya. Bukan jenengan ada. Dan anda malah kiai ini sing terlibat orang itu jadi soleh, kiai ini sing terlibat soleh. Ini jenis keblondro.
Lha ora apa-apa, aku blontor, faktor blontor, faktor apa beberapa yang berkoro. Dan jelas ya, dari tafsir Jalalain ini itu ayuhal mukminin maknanya sampai tafsirin aja, bahwa mukminin itu maksudnya ibadihim, bagian orang-orang hanya yang pernah mengalami itu. Paham ya? Jadi ini tafsir Nawawi jelas ya, jadi tuhibbunahum bisa bima bainakum wa bainahum naradha'ah wa bisa babi annahum ya wa bisa babi annahum azharu lakum al-iman. Jadi azharu martala ana sapa kufar lakum maring sira kabeh al-iman wa annahum yuzhiruna lakum mahabbata Rasulillah. Nggih, dan repot. Artinya panjang aku tafsir Jalalain ini repot tentang ayat niki. Kalau Mansudi nggak bisa ngalim jadi tidak diterang. Karena aku apa? Betul mungkin itu loh. Kalau orang mukmin ngerti jelas-jelas itu kafir, ya, kok tetap seneng betul mungkin. Mereka dijamin nasib pangeran atau jiwa kauman. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tuna man hadabu Rasulullah walau kana abahu malan Quran meskipun bapaknya anaknya. Paham ya? Boleh ya? Jelas. Kalau aku menalikannya ketemu sopo kufar kum isra kabeh qalu amanah. Nah niki. Berarti kan diterangno ida hukum qalu amanah. Sing dadi masalah kedondrok kan ida hukum menalikannya ketemu sopo kufar kum isra kabeh qalu mongko padha ngucap sopo kufar amanah iman kita. Ida kalau nalikane tersepen sopo kufar ad mongko padha nyukat sopo kufar alaikum ngatas sira kabeh ana mila ing boro diji melalui di rono murid-murid. Ini bahasa kina ayat mawon. Oh, sangat muring-muringnya gue ketuntun itu Rasul, gue ketuntun aja sampai dici aja orang. Wah ini gue ketuntun kinayah sama apa? Emosi. Sidati wala 5 yarona mini kilafikum. Terus niki wa baru an sidati wala ba'dul anamil majazan. Wa illam yakun sama adil. Wa illam yakun senajan orang sama ing dalam kono-kono panggonan apa adil. Membuat semua bener, angan bener banget. Ini itu tafsir riskan salah. Nafsiri kalamu, kadang jangan Muhammad nama dari salah repot. Kitab tafsir. Iya, kitab tafsir kitab yang paling jangkar cinta. Agar batur ya Muhammad tuh ya Muhammad. Ini dia mau jangkar, jangkar mata nih salah, repot. Bener itu disepakati. Wa ilamnya pun senajan orang jadi badul anamil mau majaz. Wa ilamnya pun senajan orang sama macam ini. Dalam kono-kono panggilan atau nyokot. Di kontaknya aku nyokot. Orang kafir berketuntu sambil muring-muring. Nah kontaknya aku berketuntu. Soalnya muring-muring intinya muring-muring. Lalu kalau kita pulau ingin lagi kamu sebagainya. Jadi tasawwurul masalah itu tidak menjadi takyin. Ya tasawwurul masalah itu tidak menjadi takyin, gambaran masalah itu tidak menjadi takyin. Misalnya Mustafa muring orang ini abang itu gak orang kudu muring iso orang ini abang, iso diotos, iso nyaduk, iso ngidoni. Pokoknya intinya muring kan. Soalnya kayak abang sebagian sama surah muring luar. Kau mengucap sirah Muhammad nutu mati sirah kabeh dikum kelawan dulu emosi ira kabeh. Wis emosi ku mati. Inna wa satana wa alimun sing kerja bila disudure kelawan wong sing ini dodo maksudnya berso sing ning ati. Intam sas lamun gepok bengi sira kabeh. Ini kalau tadi kita sithik namanya seneng. Jadi wingi niku kula mantu. Ini mumpung ora Mas. Di karepe Pak Jirjis iku kerabat dikayakno Bali masuk. Iku nyewa jago Rembang. Riyen Bali masuk menglasem saiki nyewa nang Rembang. Ya intinya ini tuh nggak percaya bisa berjubah nanti saya gampang. Jadi gue nagih nada itu gue wajib gede wajib sih. Gue nggak percaya saya gue. Kasih nada yang sama. Putrane Bali masuk. Gue itu kan betul. Mau tunggu sendiri. Dengan santai. Kenapa? Dengan kita santai ya. Nah kalau tekan awal-awal warga akan repot kalau tekan mepet. Kalau setengah tunggal itu pun mana ini juga sama gandum, itu coba aku setengah siji jatuh begini sempat banget tekan acara orang kira seneng ya jam siji berapa tuh itu tekan akhirnya kenapa tekan kajian ini kita benar sampai nanti konsep awal gue bodoh di tafsir gak intinya nggak jadi gue kan pahami so macam nggak tenang sebenarnya kesana Pak Jirjis itu pondok kerabat kalau zaman Bali aku menio tapi intinya nyindir
Kan nggak percaya orang Jogja, ini kan. Jadi nggak perlu berhukum. Ikut tuh, amor mata realitas. Kalau orang tua terapek. Kudu mandiri so. Apa saya? Orang kata alam sini. Kudu eksan. Iya. Pakai repoti ya. Berarti nanti jaya bisa sepihak mas Budi. Nanti jaya ngono, artinya nggak percaya mengucu ngeri. Tapi tenang, Pak Dirjes tenang mas, ambisi tenang sampai tenang mas, Pak Udo itu tenang. Mau bondo ini nggak? Dia kan bareng-bareng. Kalau untuk misalnya bawa surga itu, tangan-tangan orang kerajaan sih ngeluh. Bukan ngeluh, maksudnya kalau kan tipikal sufi. Kalau macam mana contoh betul untuk studi, artinya cocok nggih dalam hal sufi ini, maksudnya ngawur saya naik. Kan kadang keluarga studi di bengkel, dagangan di pasar. Kalau ini kesini dah, sini kita kesusul. Bapak itu maling tenan, wah nak keluarga sekarang nggak ada senang. Cuma gini bu nak tentang ya, karet ini bu mau, udah tak kandang Gus, nyimpen kerja ukan. Jangan nanti saya di kontrakan bayar balik masuk. Ini kan saya bayar balik masuk dia, masuk dia ini tuh gedenya. Balik masuk mak mendatang, masuk menolong akeh. Musuh ya akeh. Bayar balik sama kamu tuh anak bukan jadi yang menawar double, itu ahli masuk. Artinya gitu. Ya gitu kalau negara sebagai partai ahli masuk, saya baru coba ya. Tepat di Musa, keren tak tepat. Datang ngaji sih. Orang apa hari pun MA, kalau belum ngaji udah nanya. Seminar. Kalau kelas es mudah MA tafsir banyak. Tapi naik mau tafsir tak perlu disurati, banyak paham. Jadi tak perlu disurati. Saya umur. Dan saya mau jadi mana mana. Jadi ni go mas, nama foto. Jadi kerja itu bukan gak peduli. Ini intinya itu gitu. Kakak juga gak peduli. Paham sobat? Gue keliru. Jadi ngomong sebutan kerja keliru. Artinya mereka juga ingin tobat. Nyatanya memang itu tenang. Kontrak tenang. Nggak betul. Tapi pada perasaan. Iya ya wajar ya. Ini kami cuma ada kecamatan. Artinya di kecamatan Pleret nggak ada yang bisa membagikan bajunya kan. Kontrak piungan ya. Iya. Ini bisa modal di situ tu. Bisa modal. Orang ini memang tu KR bergambar super. Jadi dia tekan. Kalau tekan jangan apa tenan rumah, wis tak niatin. Nah, bengi nyambut tamu teng mriki pindah julu-julu pirang mobil. Ngono sira. Ayo kalau ni tak niati. Jadi nak pancen kaya zaman dari itu nak sakit bisa jalan mobil. Zaman jeneng sakit mau. Bisa pun mengatakan dan takkan nyewa tiang balik. Sekarang Muharram beliau. Nah di Indah paling Muharram terakhir sakit mau romantis. Mungkin aku tak penting, aku sufi, mungkin pas dalam mimpin. Mau sufi mungkin zaman udah kiri ini. Kalau penting ini kalau begini bisa mungkin kau lanjut ke apa sih? Kalau macam ini besar nanti ambil film, kan? Ambil film lagi kan ini sih kebetulan. Loh, nak bisa terserah pula, sultan, ambil pula ngomong gitu. Tapi sampai sanggup tahu orang, dia mesti di standar itu deh, tak apa. Dia kan MAW tak apa, satunya apa? Tekan coba, lalu aja. Keren loh, kasih jenengan di bawah. Lalu lagi, kita salah apa lah. Jadi kerapnya ya apa kan? Asli tenanan tuh, belum dia. Udah malu benar loh. Mata-mata itu naik atas. Pengalut-pengalutnya di mana? Kita milih penumpang. Lalu lagi orang tak kasih ya, jadi tak penumpang bisa. Nak kembali sukses dengan. Sering kembali ke luar mantan, tapi kalau jarang begitu. Karena pujiku. Aku
Soalnya gue tentu gue jarang juga, mana pun bisa musyawarah. Ini kali aku. Nah, urusanku sangat teman. Kalau hampir sebar maghrib itu mas, tapak pada yang mati, jujur ya. Urusan dunia nol, kok sih aku kakean teman-teman. Kerja boleh apa kau udah maghrib tapak ke. Dari saya ngaji dia sampai nak menuntut ganjaran. Tahu aja bos. Enggak. Belum musyawarah gede-gede. Wajib itu selain di kalian Bali, apa gaya digital tafsir interaktif. Tanya jawab lewat email. Iya, saat itu betul sudah serasa ambil, habis itu. Pondok ini loh maksud, pondok virtual model internet itu. Jadi pertanyaan interaktif. Terus kan kepengen mengembalikan anti bahaya yang kadang-kadang tafsir. Iya, dengan tafsir. Ini bagian dari ngaji, nggak apa-apa. Nanti jadi gesopur yang aritasi di Jogja, kamu di bagian nggak apa-apa. Lintas kedua, internet. Nggak, memang itu rencananya. Dan itu sudah dimulai. Jadi kita ngaji rasa merokat ya, buka internet kalau mah. Itu namanya rencananya kan. Jadi ini masuk ya. Anggap itu tuh. Jadi ini kantor. Jadi memang intinya serara santri ngikut. Tapi paham kan? Banyak yang mana tafsir LC-nya kita tafsir yang mana? Hukum itu tenanan, artinya Pak Dirjen tenanan. Nah, Gizabur gampang. Artinya Gizabur ada mental senang mulang, sarang mengulangi senang, jantan. Kalau senang itu, ini tenanan. Kita terus ulang, menang tenanan. Royal tengah ilmu, sekali mulang, ini tenanan dulu. Mulang doang, serapah, ngantuk, utang makna, barang rasul misalnya. Mungkin kiai sarang utang makna mau mujud, betul ini bangun alim-alim itu yang ngawas wonten mujud, nulis tafsir jalalan, wonten tafsir jamal, betul paham gitu tafsir ini. Contohnya kiai sarang itu menyambut, mungkin. Terus kalian mengalim enam di gentleman, gula sering bisa musyawarah masa-masa, jadi gentleman. Mungkin betul apa nana teman ngaji tafsir mengatakan dana. Tapi gini pun misalnya tak kau S1 nya terbukti, tak jauh begini. S1 nya langsung masa selanjutnya. Jadi mungkin niku. Kado niki kan paling saulan niki. Terus nang Mesir malih nambah ilmu, antus dokter. Ini dokternya kita tafsir. Kado niku mustautin teng Jogja. Jadi membuat dengan sarang ini kalau tidak buaya ini, jadi bukan sarang, langsung itu. Kalau beneran, jadi saya di depan aku. Mungkin tak nih, nak sampai tenanan, sok nak dokter lah tak kan. Asal sampai tenanan, ada tenanan repot. Spirituality, bonus tenanan. Misalnya dokter tafsir, ngaji, orang ngaji, kadang anak pulang, orang dokter yang ngaji orang perasaan, orang tak pikir, orang dokter ngaji orang. Atau mengaku dulu ngam, lalu orang pikir, teman mangkat dirara, orang mangkat dirara. Ini masih siapa sholat diulang? Cinta Kampor. Cuma baik. Saya kok ngalih. Keren. Iya. Jadi nego, jadi ini, mau ini tuh dia, yang sobat. Gak jujur benar. Alamat. Jadi ini aku Pak Dirjes nyewa Gus Karno. Jadi dia duduk sini. Cukup anak Gus. Kata kamu sekolah ya. Jadi tokoh-tokoh sing cek mikir aku menurut kata. Cuma caranya mikir kan. Ana sing kepengin ora sekedar ngalim, tapi ya sing MA sing dokter, ana sing butuh ilmu alim kuno, ana sing butuh ngalim sing model ke, ana sing model ngalim jimat kata mau. Mungkin nak wis ana sing kusindar, ana sing kusiwo, ana sing kuskau macam-macam, pengeran kersane ngono. Tapi wis ana yang muter malah kuwi, kita jam 2 bengi. Nganten jam 09.00 jam 2 bengi, jam 5 mangan menelpon kula, masuk Jogja jam 1. Rombongan dipecah, menurut yang beriki, menurut yang berikut. Dan meluruhan biaya kerapnya sudah turun.
Ada santri ini dosa hari. Coba hari orang sing nyambut, ini nyambut nggak kusel juga ikut. Kusel akrab gitu lah mana. Kusel sering boleh ikut. Napa sumat terjadi mengalami gus-gus bakal terjadi. Tetap menyambut. Smoothie, kayak kamu buatan daerah. Siap buatan mirip nggak? Jadi kita anaknya kayak kali ngasih yang jatuh. Keren tuh. Sebenarnya pengiran gua niki gede, gua ambil pasuruan di Gus Nasi, sarang di bawah rumah. Kiai Ali Maksum dua iskandar, Mbak Munawir gada Kristin, nemen gitu. Mana anggap aja madun arah umum lagi jari, jadi gampang kan kuburan. Mereka kerana itu apa kan? Yang Kiai Hamim Jadili, Kiai Jadili gada Gus Hamim, gada Stanton, Kiai Khudori gada sini. Yang Rabbul Alamin bendera ini Gus Mo beda standar Beda Gus bisa. Ingin tetap di hati berakhirang tidak DKW ya. Kalau terus lagi ngaji dari kalau yang informasi ya. Jadi kalau ngontu ulang gue nak kerapiak kepengen tobat kepengen tenanan gitu dengan tobat. Artinya anggap aja nopang tafsir. Nak kerapiak tenanan. Enggak mas sudah tenanan ditopang tuh. Ini dalil dia rasa ditutup, ini dalil dia ditutup. Mas Pur ini informasi terus ke bajir. Tenanan. Tak kalah sampai sing lian-lian ini. Biar musyawarah pun langsung. Ini urusan itu dibalik. Nanti tidak pergi bajir itu saja. Cuma nanti balik atau tekol bicara. Cukup mikir apa ya? Saya tuh orang malu, saya mikir sing dur-dur mas. Betul tak ada deh. Mikir Ramadan gampang. Intusibkum, intam saskum, lamun gepok pengisura kabeh apa hasanatun apa nikmat. Jadi orang guys yang menyangkut mukminin sama anak Imam Nawawi mau gitu. Jadi maksudnya di antara orang mukmin itu pernah terjadi nyenengi wong kafir. Iku ae krana kebetulan. Iku sawangane wong kafir seneng wong mukmin. Intam sasku lamun berpok pengisiro kabeh itu sibuk mengenai apa hasanah itu. Nikmatun itu nikmat. Karena sering bagi pertolongan wabun nikmat tasuk. Monggo iso nyusahno apa hasanah ing kufar. Itu sini nyusahno apa hasanah ing kufar. Kalau kamu nasibnya sedang baik, wong kafir susah. Ngene kalau mukmin nasib apik kayak susah berarti kalau wong kafir. Ini banyak wong kafir itu nak wong mukmin seneng, dene susah. Wa in tusibkum sayyatun. Lamun makenani kum isra kabeh apa sayyatun apa LKLan ka hezimatin. Kaya dene hezimah kalah perang, kejadatin dan paceklik. Ora iso panen iki dijajah. Ya kok ya. Monggo bunga sapa kufar dia lan saya. Wa in tasbiru lamun sabar sira kabeh wa tatakulan takwa sira kabeh. La ya durukum. Nah ini benar, ini sebagian kira anu lah yang dirku. Nah ini benar, memang sebagian kira anu lah yang dirku. Lah yang dirku mengorab bahaya pengisirah kabeh. Nah sebagian kira ayat kita sing asin riwayati hafaz kan wa intas biru wa tataku lah yang dirku kayak itu. Mau orang bahaya no pengisirah kabeh kayak itu kepekane wong kafir, rekayasane wong kafir sean bakar bisa. Inna wa satuna wa fima ya'maluna kelan barang kan ngakoni sapa kufar mufidun dan sing waskur ibu tautamnya wa ibu tautam alikani nyapno siro min ahlika sangi ahli iro ketika kamu wa ibu tautam alikani isu-isuan siro ketika isu-isuan krono persiapan perang min ahlika sangi ahli iro ay minal madinah terus sangi madinah tubayu khale nyapno siro al-mu'minu yang dira-kerong sing iman kulon iku Mas Pur ijil ambisi kepengen dadekno santri ngalim minimal kaya kula syukur-syukur nanti kados ulama-ulama sampai ngene lho teman ya ini mumpung ingat saya jadi Quran itu benten untuk bahasa Arab biasa Mas Pur semua lafaz itu disengaja semua kata per lafaz disengaja misalnya ngeten nih Mas Romanto ini contoh wajah lon yakin ya misalnya ketika kamu Muhammad kamu Muhammad isu-isuan keluar sama keluarga min ahlika metu ke keluarga tubawi kamu mempersiapkan al-mu'minin
Jadi sudah rahasia ning kalangan mufassir, muslimin itu potensi munafik. Bahkan Islam itu kalau tidak ada iman itu propos. Jadi akhir sing levelnya gelem perang berarti statusnya menapa? Mukminin. Jadi kata-kata mukminin itu mereka rasa diganti al muslimin. Memang yang punya kesiapan perang. Itu yang sudah mukminin, tidak sekedar apa? Muslimin. Jadi kalau itu apa Quran enak. Mengenai tentang Quran, kata Islam itu tidak sakral, muslimin. Lalu Allah nganti-ngantikan qolatil arabu amanna. Kullam tu'minu walakin qulu aslam. Jadi di Quran ada ayat qolatil arabu amanna. Wong desa-desa makna sowan kowe muni amanna. Kullam tu'minu. Katakan Muhammad, ojo oleh muni amanna, keduren walakin qulu aslamna. Levelnya Islam. Nah, makanya yang kena itu al-mu'minin itu disengaja betul itu. Jadi tidak satu kata yang sinonim atau muradif dari kata al-muslim. Ini benar, ini perlu disurat, ini riskan lah. Bener ini. Loh, aku cerita ilmiah loh. Pokoknya ini rekaman aku aja ini keberatan direkam. Tapi saat akhir mantan Mustafa, tapi jelas orang untuk konsumsi publik, banyak memang rupa. Jadi permainan itu seru banget. Begitu surat, maksudnya bener, masuk akal itu, maksudnya ngeri. Ya minta ahlika gitu sami. Jadi benar-benar disengaja dari ahlika. Jadi artinya demi perang, demi mempertahankan Islam, ikulah uang nanti direwangi keluar sampai ahli ini. Kadang keluar tenan, keluar nganti mati. Mulane mako idalil kita, maro kisah. Terus kalau menjadikan isyarat, tapi perang mau jadi desa. Jadi kita nak tanggung alam jadi isyarat, paham nggak? Misalnya sampean wong Medina, gue nak perang dia musuh, buat papak neng kampung ngemko sekali kalah, seanak bucu di bantai. Jadi perang itu di papak neng jo. Kemudian sampai nak motor tarik Rasulullah nak perang kali jadian perang neng Khoibar, neng poin neng jaban Medina. Waktu ulama tarik itu, jadi Nabi di tradisi. Ada apa? Bocor itu disengaja min ahlika ya kata-kata sing disengaja. Wabah ujian. Gak, soalnya ngaji tafsir nanti hati-hati rasa disurat, keliru batin, mula laras berdapat. Lihat ngaji mula disurat, sudah keliru, mula rasa berdapat maksudku. Tak jamin, orang aku bikin surat. Itu surat itu, gak usah. Lihat ngaji. Wabah ujian itu, ikut sami'un, ikut sing midang ngetalimun. Di awal itu, bahwa yang mengukutin kharajan Nabi bi alfina ila khamsina rajulan. Yaitu perang Uhud. Nabi keluar dari keluarga di alfina ila khamsina rajulan. Bawa pasukan 1000 atau kurang 50, sangang atau 1000. Wal musyrikun salah satu alafin. Wong musyrik 3000. Jadi 1000 melawan 3000. Wana jalan tumurun sapa Nabi bisi bi ana ing lereng gunung yang masab kisah di Asyawal sanata salasin hijrah. Awal dari Madun Mekah. Yaitu tahun 3 sampai hijrah. Berarti mulai Kanjeng Nabi berarti nak tahun 3 hijriah. Naror ini Nabi hijrah 13 tahun sampai dakwah, berarti kan Nabi hijrah umur 53. Nah anak tahun 3 sampai hijrah berarti ke perang Uhud kan Nabi Yusuf ini 56. Nabi hijrah kan betul. Nabi hijrah ini tengah Nabi itu 13 tahun, berarti pas hijrah berarti Nabi Yusuf ini 53. Ya, saya ketiga perang Uhud tahun ketiga dari hijrah, berarti Nabi sekitar Yusuf ini 56. Sana tasaratin nal hijrah. Wajah alalan gawe sopo Nabi, ndadekno sopo Nabi goro ing kri Nabi asharuhu ila Uhud. Nabi dalam posisi membelakangi gunung Uhud. Wasawalan. Madano sopo Nabi, barisno sopo Nabi sufam ing barisane wong mukmin. Wajah salan nungguhno sopo Nabi jesan minar umat. Pemanah-pemanah kon ing gunung kon tengok-tengok. Wa ammar coba wa amaro ngaji kita tasdid wa amaro lan ngimarono ngongkon mimpin sapa Nabi alaihi mengatasi rumah Abdul bin Jubair. Itu sing dipasrai kon mimpin pemanah-pemanah Abdul bin Jubair. Bisa kahil jabal ning mburi gunung. Wa qala lan dawuh sapa Nabi intuhu annabi nabi. Intuhu annabi nabi. Ngesokno sira kabeh anak krana ngidungi kita binabi kelawan panah. Layak tunana orang bakal teko sapa kufar na ing kita minwaro ina saking guri kita.
Nggih, min waraina pun waro. Ina, keliru itu. Misalnya ini satu serot. Iya. Paham. Hati. Kalau sama dia. Itu wawunya gitu. Masuk wawunya alifnya satu serot. Satu serot ini. Enggak ada wawu, roh, alif itu sebenarnya. Entah ini kalau mantuk, sebelumnya disurati uang itu sampai. Alif itu sudah ada yang pentak ke, sudah kena suratan. Ya harokatnya gitu. Wari ina. Waro ina. Min waro ina. Sangking budi kita. Wala taprohulan ojo bubaran siro. Wala taprohulan ojo bubaran siro. Gulibna baik dikalano kita, au nusirna atau din paringi menang kita. Kalau kati gulibna baik, orang gulabna keliru. Gulibna dikalano kita, au nusirna atau din gitu. Cek kalah cek menang kita tengok-tengok dulu. Ini cara Jawa nih. Lah itu menunjukkan dunia. Nak kanjeng Nabi itu ikhtiar. Masuk kanjeng Nabi para pengiran ini kata ikhtiar. Jadi secara strategi perang pemanah itu di atas gunung. Terus Nabi itu membelakangi gunung. Jadi posisi Nabi madep gunung madep ya Allah. Ya mesti mawon ya Romanto. Misalnya ini gunung, pemanah tengguwur pengawasi musuh. Lah Nabi mesti mawon membelakangi gunung. Jadi posisi menghadap lawan. Nah, terus lawan-lawan sing ape datang kan wis ketok kok pemanah iki. Jadi pemanah itu kon njogo Nabi kelawan ngucurno panah, melemparkan panah. Cek menang cek kalah. Ya, tapi ya cerita niku. Ketika itu Khalid bin Walid kan memang panglima perangnya wong kafir paling hebat. Dua di wong kafir sawangane perang. Tapi sebelum pasukan muka di Medan bareng sawangannya perang, sawangannya kalah. Gue ini mah dicolong, masuk mengayu-ayu gue ini mah dicolong. Lah, sahabat gue ini mah medun untuk amat kan. Gula balik, karena orang itu. Barang wis medun, jebule pasukan yang sebenarnya baru datang. Skala itu cara kecil. Satu-satunya tragedi Islam karena gara-gara kena santri-santri sing tobat artis, sing nopo tobat artis, yang awal jelas nambah nih, sing kepesian nopo. Orang jadi gue riba aja jarak cicok tuh nggak tuh, dan mancing ngomong mendo, betul. Masuk gue riba ya amat, ya pinter. Lah ya artinya ini, Nabi ya pinter, ya mau ngongkon wong pemanah harus selalu di atas gunung. Gulibna au nusib, nah jangan menang ya kan. Ya, tapi sahabat itu paling baik madun imannya pas-pasan sawangannya menang ya rebutan apa akhirnya kalah zaman itu kalau tinggal itu saya kafir bentuk sejarah nggak terus no ifhamad nalikane nyengojo sopo ta'ifatan sopo dua kelompok minkum sang isra antaf salah yang to bubaran sopo ta'ifatan saking kocar kaciri sampai sebagian kelompok sangka kue itu kepengen bubaran gak kepengen terus no perang rupanya Bani Salamata itu Bani Salama wa Bani Harisa Jana Hal Askar itu dua sayapi askar termasuk dua sayapi askar Kanjeng Nabi mawon kepengen bubaran tajam bana tegese wedi wedi sopo ta'ifatani anil kita sanging perang watar jialan kepengen bali sopo ta'ifatani lama roja semangsane bali sopo Abdul bin Ubay al-Munafiq pasal wakolan lan dawuh sopo wakolan lan ngucap sopo Abdul bin Ubay alamat taktu anfusana wa oladan alamat demi opo taktulu musa taktulu naktulu naktulu mata ini kita anfusana ing awal-awal diri kita wa oladan lan anak-anak apa perang, itu baru bunuh diri. Kalau cara pasukan harus keimbang. Negara lagi kocar kacir. Sepanjang orang munafik, orang kita. Jadi ini ada strategi. Abdul bin Ubay ini janjian dengan kafir Mekah. Jadi aku tak ibu-ibu iman. Ibu-ibu perang. Balanya Abdul bin Ubay itu 200. Dua orang perang yang mukmin dalam keadaan perang siap berkesawangannya pasukannya sewu. Dulu pas adep-adep sing 300 mulai. Tapi nyaline wong mukmin tak ciut. Wong 1000 wae kalah akeh. Mergo musuhe 3000. Pemenang mok pitok 900 kalah 3. Itu pun munafik. Jadi sawangane itu malah perang, tapi membuat kekacauan.
Mulanya ada surat khusus tentang munafik di surat Tobat. Sampai Allah menghentikan di surat Tobat, umpama melok perang lan nambahi kafir. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabaran. Di surat Tobat, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabaran. Umpama munafik melok perang tetap nambahi kafir. Jika orang Muslim saat ini, yang Islam saat ini kata sing munafik. Dia pergi ngoten niku Mas Romanto, kita wis repot dengan dua munafik. Kalau kita saat ini gini, sama tak beda ini. Sing diadani Islam itu diadani iman. Misalnya dalam konteks Indonesia, apa dengan ukuran kalau presidennya Muslim, menterinya Muslim? Apa dengan ukuran kalau kiai diberi peran? Dulu zaman Orde Baru itu kiai ngetetan kepengen berperan yang politik. Saya gitu kesempatan buat PKB, P3, PBB, PKS. Apa itu artinya kemenangan Islam? Jadi saya ini ciri khas Islam. Jadi khalifah maksudnya ngatur negara. Apa ciri khas Islam itu gak ngatur negara tapi bersih? Apa ciri khas Islam bersih tapi pasien? Itu menjadi masalah-masalah akidah yang nanti kiamat itu lama lah reso jawab. Cek profesor reso jawab. Cek profesor fakir, cek profesor tafsir. Mereka itu masalah-masalah real. Zaman Nabi yang ngotot ning Barmanto, jadi kita ini kan fadir ngalami masa saya ini zaman tak berdiri. Ketika orang Islam itu banyak, ternyata zaman Nabi lah ada 300 orang munafik dan itu potensi musuh dari dalam. Dan real, bikin kekacauannya real Abdul bin Ubay. Sampai ketika wes konangan munafik tapi dipatahin di sini Nabi itu dari Nabi Zarni, Idan juga Inna Muhammadan kotala ashabu. Oh coba tanya ini mar, kok uang darahnya aku mata ini kancani. Kau kira cara orang diopo atau penuntut Muslim. Lah nak nganti dipateni, wong dia darani Muhammad mateni kancani. Padahal di internal sahabat sebenarnya sudah diketahui kalau Abdul bin Ubay itu munafik. Itu asrep, kalau bodoh. Kue sok suci ngerasani kiai sing politik, berarti dia ngerasani dalam diri. Kalau Jawa buka wadine, ya. Mengkebanggaan di toko sini kiai. Saya gara-gara kue sok soleh atau pejabat atau duit politik ngerasani kiai. Itu repot. Itu mau, kayak ngerasani kelompok MD. Orang ngerasani dia orang tenan salah, nak umat lagi tidak. Bagaimana Nabi orang tenan, Abdul bin Ubay munafik tenan. Tapi ini kok, nak buat ngerasani jalan itu. Orang ngerasani salah tenan. Nah, sing bener gitu, saya sampai tahu. Sing bener paling gampang soleh itu soleh orang ngajari mau. Kalau kue agak cocok, juga alternatif. Coba rasa cocok, iya mau sampai rasa cocok di sistem pondok. Itu alternatif, dia coropo, adil itu. Coba ngerasani tok adil itu, nggak bener itu. Mentang-mentang itu betul tidak beda Allah wa Rasul itu. Mereka ini bukan Mustafa, ini kalau perlu tak terang tentang jenengan. Uang soleh mulai disini mesti suruh cocok. Ambil soleh mau kaitannya uang itu. Ulama kabeh ijma, karena apa yang khawaris itu ele-ele umat. Jika ngeten, riyen wonten kondisi jenenge Muawiyah mbek Ali perang. Wa intine ana fakta Ali mbek Muawiyah perang saudara ribete kok. Semua khawaris itu sok soleh. Kalau Ali yo ngene iku. Malah Muawiyah yo ngene iku. Dene ngrasa soleh dhewe gak kelompok jenenge khawaris. Khawaris kusuk-kusuk kan. Sanging kusuke nganti darane wong ngakoni bisa gedhe kok kabeh. Tapi khusus sing malah dadi perkara. Nanti dadi sakniki yang khawarij itu repot. Ini mau gak melok proses jihad, ora melok proses pembangunan masjid, sok soleh. Sementara kesolehan ini gantung wong liya, buta wong liya apik. Jadi wong soleh ra ngoten karo mantap. Jadi misalnya Kang Enten, Mustafa protes sistem pendidikan di Wonokromo atau di Kraftek. Tapi tetap aja berharap anaknya pintar. Ketika berharap anak pintar terus dititikno. Wah, berperintah mertua tapi tetap titik. Dan dia berharap pondok si sistemnya beradullah tetap kena anaknya. Tapi dia tetap mau 6 tahun rumah tanah itu bilang ngaji. Itu munafik yang soleh, bapak jalan ini. Betul. Yang dia bukan kangelan rumah tanah 6 tahun. Dia mau kangelan rumah tanah. Sementara kebesar. Jadi kita bangga dengan besaran Kraftek, besaran PKB, P3. Tapi di saat yang sama mau terkontaminasi. Tapi tetap berharap suatu saat perubahan ini wono, gue sih jadi wong.
Itu semua masalah kelas. Zaman Ali Muawiyah nggih ngoten rumah mulane sampai Sayyidina Ali Muawiyah paling mantap gak mau keluar. Gede Ali, gede Muawiyah sok soleh. Tapi dia ini berharap, dia ini ngerti zaman itu Syam, dia itu Syria, Irak, Palestina ngerti kesalahan Syam menggantung tobatnya Ali bin Muawiyah orang menggantung dia ini. Waduh sak bodoh-bodoh ini Mustafa Fadil bahwa tetap roh kesalahan Ka'bah menggantung Kiai Ka'bah orang menggantung kita sholat lah bahwa kira waris orang mantu. Itu dosa ada. Ini betul mantu tetap rapikan kendali. Umum-umum sholat kan pembedani apa nih Ka'bah orang waris orang mantu. Kudune nak kita sufi model tak ceritakan itu ya Allah asli pun mereka bikin baik selesai kan. Dan aku sempurna belum betul sakit. Utama di sana dong gak pondok dewi fair. Wana belajar di dewi, umatnya belajar di dewi. Tapi kayak pondok dewi lagi ngedek botol lorong, gede nanti zaman dia bangunan papat. Mulai bolak-balik, wong soleh itu rata-rata, soleh model-model itu sampai jadi kuat. Sampai ketika Nabi tahu pesan Sayyidina Ali, gue sebenarnya ketemu Khawaris. Itu patah ini Khawaris seperti perang di Abdi Samud. Ketika Sayyidina Ali berkuasa mengkacaukan. Jadi tatanan Islam itu kacau, tatanan kesalian itu mulai zaman Ali Muawiyah sampai surga kiamat. Lalu orang yang gara-gara gak kalimatin wakidah ini kesalian, kalau mantap mulai. Tapi soalnya tetap apik urusan ibu pengiran, tapi soalnya itu juga komentari uang rusak. Orang rusak ya Ramadan, contoh paling gampang kalau contoh bolak-balik. Ketika orang tua kita sing awam latihan sholat mesti rasa cara fikih. Orang mungkin rasa mesti rasa cara fikih. Mungkin ayat itu bil makna ruh ratu maknina, wudune ra bener, tohare gak bener. Wong sholat hukumi rasa. Waduh pemimpin saya pemimpin wis panggilan gue pondok, panggilan di ekosistem pendidikan agama terakreditasi gue terdaftar. Gue komentar, saya ini serasa salah, saya ini modern, ini negara. Padahal sama tak ceritanya, awal-awal kenapa pondok-pondok kayak Jombang sampai pondok Sarang sampai Kerapia kok belum modern gara-gara kiai-kiai musyawarah. Dunia itu rakyat. Sing nyekel agama ora kiai. Saelek-elek kiai sing nyekel agama kayak Bali Maksum, Maimun, Basim Masyari sampai. Tapi ketika lembagane tetap senjata tak wong kampus, mulai menteri agama, dirjen sampai ketua departemen kabupaten. Saya lucu ya teman. Akhirnya apa? Kiai sing karuan de facto megang agama cara masyarakat. Anggere pegawai lembaga Islam karuan bidang itu diizin, itu memes. Karena kita latar belakang rata-rata dileceh enak, di sini isi. Terus di sini si pejabat selanjutnya, isi santrinya nyisi pisan, kok tidak besar ulama mayati babal umat. Orang dolim santri, dia ilmu sintok mengadili, dia ini lagi ini dewe, kangelan, nyikapi santri sing tunak-tunak kere mondok rabiaya, supaya rabiaya tetap kuat mondok dia rasa SPP. Ketika rasa SPP dia ini boleh ikhtiar ke politik itu komentari santri ini. Nah komentar ya urun, bukan usaha tentang bupati bah, untuk minta dengan ngidam kalau ganti coba di kedoan jelas. Jadi dulu aku rumput, mana kalau buah kue tersinggung, buah apa kita omong no. Tapi kalau betul apa, sampai ketinggian singgung itu betul apa, itu dari sampai ya. Tapi sampai itu bikin alternatif. Untuk keramat ya dulu, kalau nggak beding, lalai di umat dan macam orang keramat, orang ngalim, orang untuk surat teguran. Dari lo cerita, kayak kasus Sewa Khawaris gimana? Khawaris itu ngerti, Ali itu gak bener. Mengkebia cara Allah, wa mayatu mu'minat. Wah mau perang-perang itu apa? Dan gak bener gawe aliran gini, yora ali, ramali. Tapi yang perlu kamu ketahui, dengan bikin aliran sendiri, ngamiti kenal. Terus akan jajal, rata-rata kerapia, rata-rata berhubung. Jajal, gawe lembaga tandingan sing internal umat. Lagi daerah jadi. Itulah pada madun tak tahu tahun biru. Lah yang ngawiti ini tak terus dipercaya wong, nggak ngawiti lagi yang dipercaya orang. Saya lelek kerapia ngurupeng wong lelek, mesti dipercaya wong paling mudah tapi semua dan sampai misalnya, ono sing kepengen ngaji Mustafa, sampai mondok Mustafa. Artinya apa? Kita harus jujur. Ketergantungan umat dalam hal agama itu sama pondok-pondok yang populer. Hanya karena salah satu dua bu adili. Sementara umat atau tergantung bu sampean. Dan aku nalar kan
masa untuk main dia tak dukung kan? Karena kita ini ya gini ini gitu. Lalu repot. Bukan berarti kalau dukung gigi gede bukan salah tetap salah. Tapi kalau ngaji gitu ya kudu ukur gitu. Dan kita kan tahu maslahatul umat itu fitaklim, harus ada belajar fitaklim bataklim. Sementara kita ada umat yang percaya ngaji kita. Sementara terkomentar pakai standar kebenaran itu. Panggul kok nggak itu kok wajib. Jadi mulanya sampai keluar nanti masih sebagian hadis, kalau cinta tenang aja hadis. Uang dulu malah rata-rata uang soleh. Aku ada sih uang soleh support. Ini sih kalau cerita nanti kalau kebenaran pas ngaji. Mas Musnadu Ahmad bin Hanbal marah wonten jaminan riwayat itu sahih. Itu tadi jadi sing kula nanti cerita jenengan teng Ihya sing Bani Israil wong loro saleh mbok ora. Memang selalu ngoten Ahmadun. Jadi kadang misalnya ngeten karo makmur sering ketemu kiai, kadang kiai gede untuk duit kok politik, kok togel, kok wong sugih sing markai. Kadang kok Ahmadun sopan. Kiai kiai jadi cek bersih sopan. Mergo dene ngrasa dosa sing duit kok politik. Sementara Ahmadun yang merasa soleh kadang cici sekian marka itu yang dua. Jadi selalu yang soleh dengan tolak itu dialognya gak adil. Ini kalau kalian dah tak kira dengan mantau. Jadi yang tolak yang beli minum Allah macam ini minum ya Allah. Kalau apa bagian ini kurang mau susu kalau adil. Sementara yang soleh angku. Nah bilang minum kumpul apa kue. Dengan betul adil kan mantau sing sitok. Ngurmati soleh sampean sampai dunga umat ali minggu. Sampean saking rasa soleh malah naudzubillah dari. Kalau Rasulullah dulu kan kayak gitu, Rasulullah perang itu saling melawan. Tapi ketika melihat orang kafir dengan kekafirannya tetap dunga umat di bumi kayak layak. Di Al-Quran hadis Nabi naudzubillah itu penilaian rata umat di bumi kayak layak. Gitu loh. Jadi dialog kita dengan kebenaran selalu gak ada gitu loh. Jadi mau gue ngadili kiai itu gak bener. Jangan-jangan kiai itu gak adili gak bener sering dengar kumpul belum kayak Pak Madu. Jadi kita harus masalah rumput. Jadi masalah kita. Oke, kita boleh nggak cocok sama kiai yang politik, kiai yang pokok, kiai yang repot. Jadi masalah kita itu serumput. Betul sakit ya, mengenai dari Imam Malik ketika mengomentari Ali bin Muawiyah itu malah enak gitu Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dia tengah-tengah ya kan, ketika ditanya itu sahabi itu panutan enggak? Dari Syafi'i itu sahabi itu kalau sesuai dengan hadis saya panutan, kalau enggak lain satu hujatin. Jadi istilahnya Imam Syafi'i tidak hujat. Jadi kamarnya ya tentunya Ali bin Muawiyah perang itu tidak akan jadi syariah, itu fakta. Jadi bahasa ini itu fakta. Fakta tidak jadi syariah, fakta itu fakta. Jadi kalau ngeten kalau mantap, syariat itu madu rumah bojone, titik. Dan saya itu madu rumah bojone itu fakta, tapi tidak arah jadi syariah. Paham ya? Artinya kita untuk merasa dosa karena itu tidak syariat gitu. Tapi itu fakta, artinya fakta sering tidak sesuai syariat. Umat Islam Indonesia seharusnya muncul syahadat, dia muslim. Tapi faktanya ada yang ngaruhan cekak, ada yang ini, apa ada yang sini, tapi fakta. Tapi itu tidak akan jadi syariat. Nah, sebetulnya ketika itu dalam keyakinan publik ya, tidak menjadi syariat itu masih dalam keyakinan publik itu masih bagus ya teman-teman. Menurut saya sampean pikir, mayoritas tiang Indonesia terutama tentang kampung itu masih mengatakan zina itu tabu. Hamil di luar nikah itu tabu. Itu artinya apa? Iman mereka masih kuat karena nganggap yang dijorokkan syariah masih dianggap jorok. Dan ini lebih efisien ketimbang kepolisian, pengadilan, bahkan lebih efisien ketimbang kiai. Jadi ini sama tak ngerti. Orang yang nggak santri, hampir mayoritas meninggalkan zina itu mereka takut ino, takut tolong, takut ketakutan mereka pada itu artinya apa? Teks Islam yaitu zina haram itu masih kuat pada banyak masyarakat. Dan ini kita harus mengatakan menang. Kita ini masih menang, masih dalam Indonesia. Keyakinan masyarakat itu anti narkoba, anti free sex, anti maling. Paham sobat? Sampai yang ngarepi Allah kudu merasa menang. Kayak nanti sebab umur 2000. Kok masyarakat cek mentakukan zina, paham gitu?
Lah sing marai kowe markai, sing marai kowe sombong, ngukur menang ambek wong Islam dadi bupati, gubernur sampai presiden. Padahal cara Allah itu mesti dapat menang. Saiki presiden wong Islam tapi zina tetep akeh. Menteri wong Islam, perjudian tetep akeh. Allah ora merasa menang. Ini betul Romanto. Allah merasa menang, nah syariatnya terjalani secara baik. Lalu Allah merasa menang, sampai gak zina Allah merasa menang, sampai cek sholat imam itu Allah merasa menang. Paham ya? Sampai gak maling Allah merasa. Masa sampai takon Allah nak mati nak betul ya? Ya Allah kalau betul nyolong, Allah merasa bergen. Kalau betul zina Allah merasa bergen. Selama ini dia gak tahu nyolong, Allah merasa bergen. Mana sampai Allah menghentikan siapa yang meninggalkan maksiat karena takut saya itu waliku, kekasih. Nah cuma karena kita angkuh merasa menang, nak sampean berebutan bupati jadi bupati, lurah jadi lurah, bang kiai jadi presiden. Itu akal-akalan dunia ini sampai ya. Enggak ada cara orang hati sekarang ukuran perintah Allah itu sih, cuma tadi uang aja maling. Ketika larangan ini benar-benar tidak kita lakukan atau mayoritas umat Islam tidak melakukan, itu sudah menang. Karena itu yang dikehendaki Allah. Mari usul fikih gak mantul. Jadi kita takwa ini pas-pasan gitu. Takwa kita itu takwa aku. Lihat, gue mulai cilik ngaji, ngendikane pangeran aja zina. Berarti Allah menghendaki tidak ada zina. Berarti ketika ada zina, berarti Allah menang, Islam menang. Jangan makhluk. Ketika orang gak mabuk berarti ngerasa Allah menang. Gak usah nanti diperangi posisi. Saat kita tidak mabuk berarti kemenangan Islam. Lalu terus kapan kita angko tahu-tahu pakai ukuran kemenangan Islam nak gitu jawab. Dan itu mulai angko. Ya enggak. Lah itu saiki sing dadi polemik sing dadi bakasan wong malah sing iku. Lah iku alam alamat kiamat. Ramel-melo. Udah semodern orang ngono malah sampai orang modern malah ngono. Ini pula biasa mau jadi tiang. Uang, ulang mulai semua menati, namun orang tahu tak pikir mana. Sekarang apa-apa nah. Menurut mereka cara ukuran menangnya Allah itu gampang. Matun ya. Nanti tua yang ngempet nanti 10 tahun, 20 tahun nanti kali tujuh ini cara Allah menang. Becek sholat cara Allah menang gampang kan menangnya pengiran. Jadi Pak Inafis bahwa umur Ghalibun artinya pasukannya Allah bisa menang. Jadi hukumnya Allah bisa menang. Orang itu menang dengan arti kita presiden, bupati, gubernur. Karena ukurannya ngono kaji Nabi Lara menang. Zaman Nabi kabundut kekuasaan dunia cek neng Rom kalian Paris. Tapi Allah itu merasa menang. Mereka tempat ibadah ada rupanya Mekah kembali ke kanjeng Nabi Ka'bah. Orang Islam pun kata si Arwah pun kata pun Allah merasa menangis sederhana. Wah kala-kala orang Islam saat ini masih mantu kali ukuran menang dengan keangkuhan itu ya repot sampai ada. Contoh gampang kalau Pak Aden ibu mulai gampang, ora usah pangeran. Wong tua kok kei duit seneng, wong ora kok kei duit, kowe ora tau bantah. Wayahe wudu di wae buka lawang, buka nawaya merusak, mbok sapori terus mbok bukteni. Itu gampang, Allah itu gampang ya. Ibu pede mawon tetep ngrasa wali gitu. Jadi saat kita sholat gak zina, gak mateni wong, Allah seneng. Lah kapan kita angkul nganggo ukuran menang nak bupati, nak gubernur, nak camat. Ini partai santri di sosial nyenyak, aku mau piye? Santri ramenang, santri menang ke zina tetap aja orang seneng. Kau sama menang. Kalau jadi ukuran sih dikersana Allah kayak rana zina, rana pembunuhan, rana apa kecurangan itu Allah seneng. Dan itu kemenangan cara itu. Cara Allah rana Amerika, rana Soviet, rana Singapura itu ada masih ya. Paham ya kalau mantau, cuma ketika periode khilafah terus mulai Ali Muawiyah terus ono khilafah tiga ukuran menang kalah. Paham ya, tiga ukuran menang kalah. Nah cara ukuran menang kalah di syariat itu dilakoni tau ora, wis iku tak Allah nganggo ukuran itu tak syariat itu dilakoni tau ora. Jadi perang Uhud cara Allah biasa ra kalah. Tenggene juz 4 terus Allah terang-terangan ngendikan batil kal ayam mudah benar Allah di istilah lucu, istilah Allah gampang, ngerti ngeten. Terus perang Uhud, mari sama rapal Quran, kemarin rusak tatanan. Jadi terangannya angel tuh. Jadi ngendikan Allah Ta'ala istilah yang perang Uhud, istilah asli dari Allah, makhluk orang gaweane bak, gaweane ahli tarikh. Perang Uhud itu watil kal ayam mudah luar benan nas.
perang Uhud kena wong Islam kalah. Benan nas antar musuh biasa tak menang kalah. Ujungnya perang, pertandingan sudah menang ono. Tapi terusannya apa? Ayat di ayat takhidza minkum syuhada. Lan sing mati iku tak anggap syahid. Cara wong mati syahid itu dianggap menang. Cara manusia kayak kalah. Iku wetok ana ukuran Rumanto perang dengan kafir, Rumanto mati. Iku cara Allah, iku jenenge Rumanto syahid, menang mati terhormat. Cara manusia iya, gak mati hizib, gak jihad. Nah, berarti kita memaksakan menang itu sudah keangkuhan basariyah. Menang dengan arti posisi kita bunuh, posisi kita semati. Lha iku soleh model Mustafa itu diterang, soleh-soleh yang cek percaya ngono. Dan ini ngeri, kesalahan kita itu ngeri. Tak ada apa Allah mau, bos. Jangan nyinggung, itu ikram Jogja, Jogja Timur, Madura, Jogja Timur. Ya Allah, Pak, tak ada aja urip. Itu lah, begini Jogja Timur ya ada. Jelas sekali. Artinya ini Kang Fatin, betapa kita lama gak pakai ukuran Allah, nggak ukuran manusia. Jadi istilah Allah pas perang Uhud istilah resmi, tadi minggu sudah ada orang istilah kalah. Oh iya perang Uhud, mau mukmin mati jadi sadis berapa? Sebenarnya gampang aja. Kan saat itu mukmin jihad di kalimatillah, terus mati gak arani kalah, gak mati di situ, gak jadi juga. Saat itu semua mati terhormat cara Allah, kok komentari kan? Cara kuna jadi kiai, Mas Romanto, di Sumadat dibaca boleh mati, kalau seneng ya. Tapi karena kita berlebihan minta sama kiai, sekian kalah bohong dulu disantet mandi. Aku seneng aja sudah mandi, gerah mandi. Lain kan terus gak adil kapan nilai ini bergeser itu. Seakan-akan kiai yang disantet yang dulu kalah, gak terhormat. Lepas kalah dulu. Dan aku sahabat yang mati kiai kufar gak terhormat apa? Wani kayak ngono-ngono. Karena sambil berdedak kan. Umuran pulang mulai dia kalau kok super nang awal ilmu. Sampai kalau sering ngomong baca-baca kalau yang seneng-seneng kia jajak sampai takun karuan. Lumanti berada tak pikirnya tak aku isen sampai mau coba sampai isen terapkan kan. Kalau kita balik lagi sampai uang paling mandiri isen nggak boleh contoh sampai. Kalau ngomong mati lah tak yakini gini lah. Wih lah apa kalau personal lah ngomong misalnya saya ini kalau mati disantet. Mati ku sirik nak yakin kalau mati ini santet kan rugi wis mati nek yang disantet sirik. Lalu sampai mati kalau mati kersane malah nyaman kono lah apa dia gak iso. Kono dia ora iso sampean cara Allah ya Allah seneng ya mergo mati sampean di nila. Nah, yo kapan tuh sentri cucu bodoh kok mondok begini. Wangi ujian kok bodoh. Jadi cara berpikir kita gak Islami berhasil. Ini ngaji mulai cilik, nggak ukuran menang kalah apa belum? Nah cara Allah wong mati di paten wong kafir sahid. Buat tadi lah minggu sudah malawas bagian itu walau tak sabar dalam dina dulu bisa dibilai am. Atau justru kok mati, wah ya udara. Gara-gara angkum sampeyan yang ukuran kalah, nggak wong kafir matinya terbunuh. Orang kenal bahasa itu tidak kenal. Malah Allah darani sampean kalah, nak sampean munafik melayu ke perang gitu. Senajan selamat malah darani kalah dari Allah. Mulane iki ngaji tafsir, kali-kali berpikir cara Allah tak keren. Lho orang aku. Justru sing aku sampean aku pikiran dhewe. Lho kok kan mboten aku ana pikiran pengen. Lho aku sampean. Lah sing kula ngoten iki. Aku sampean, aku sopan, ada pengiran rasa sopan. Sopan ada takat, gak sopan. Wa wali rumah sing wasai ta ibatan wa ala wa kalian tawakkalin.